Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Di sini Sirtiman akan membahas tentang potensi relasi yang menyedihkan. Jadi apa ya? Berdasarkan pengalaman pribadi ya saat Sirtiman itu mungkin karena dari kecil sampai sekolah, sampai mungkin kerja dan bisnis pasti akan bertemu dengan orang ya, bertemu dengan orang, bahasnya orang bukan orang ya guys. Jadi skenario nya saat Sirtiman TK itu ya samar ya, ingetannya tuh waktu tinggal di Jalan Bangka itu samar sekali, nggak banyak teman-teman, kalaupun ada juga udah pada jauh, meskipun ya tahu dulu tempat tinggalnya di sekitar Jalan Bangka gitu, cuma kenyataannya udah lama meninggalkan daerah Bangka ya, dan ya mungkin segala sesuatunya udah berubah. Mereka dulu masih TK masih atau SD ya, atau SD masih kecil-kecil, sekarang udah jadi ya mungkin udah seumuran ya, udah jadi om-om atau tante-tante. Dan ini kalaupun mereka ingat itu ya syukur gitu. Rata-rata pasti pada lupa yang namanya kecil ya, sekelewatan. Apalagi sekarang ya, kalau misalnya ya orang mungkin udah banyak kegiatan sehingga lupa. Nah, di sini untuk pertemanan sampai TK SD ini ya, ini ibaratnya relasi yang ya sebenarnya ya relasi yang mungkin suatu waktu bisa kalau emang rezeki ya ketemu, pasti akan ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil atau bisa ada kerjasama gitu. Lanjut kalau ke SMP juga di sini Sirtiman merasakan apa ya? Kan dulu SMP-nya tuh Sirtiman di Borobudur Cilandak ya, dan sekolahnya juga udah digusur sekarang. Teman-temannya sekitaran daerah Pondok Labu, mungkin Buncit ya, daerah angkot sama bis Kopaja. Dan ya ini nggak banyak gitu, nggak banyak, dan rata-rata mereka juga ya karena sikonnya ini Sirtiman ini dulu ya ibaratnya apa ya, boleh dibilang tergolong anak yang ranking ya di SMP. Jadi kebanyakan kalau mereka ketemu sekarang ya mereka pada minder gitu, apalagi Sirtiman ini sekarang bisnis online komputer. Jadi kayak apa sih, kayak beda apa ya, beda zona atau beda apalah. Jadi kayak mereka mikirnya Sirtiman pasti akan ya nggak nyambung lah, apa yang Sirtiman juga mereka juga nggak ngerti ngomongnya gitu. Ya kenyataannya seperti itu ya, meskipun banyak yang udah ada beberapa orang yang sering datang ke rumah, cuma memang masih belum pada paham, masih pada mindsetnya, pemikiran-pemikiran lama yang belum pada ya nggak tau lah, yang emang terbatas di zonanya itu aja seputar ya bisnis konvensional. Kalau yang ke arah online, ke arah teknik apa komputer seperti itu ya masih belum pada, jangankan ini ya, handphone aja masih pada gaptek gitu, masih belum pada paham tentang RAM, tentang ruang space kapasitas ya, tentang ya mungkin spek-speknya gitu. Jadi ya, untuk teman relasi di SMP tuh ya Sirtiman ya gimana ya, nggak berharap banyak gitu, banyak penentangan kayak mereka itu ya apa sih, ya udahlah gitu, gua kayaknya nggak bisa ngikutin zaman ya, perkembangan zaman. Gue gini-gini aja juga hidup, dan ya masih ada rezeki ya. Jadi kayak mereka defense-nya ke zona itu. Kadang kalau ke arah ayo cari duit online, sekarang udah zamannya online ya, mereka malah tutup kuping. Mereka udah pokoknya ya nggak tahu, mungkin entah itu nggak mau belajar lebih atau emang pada nggak suka belajar ya. Soalnya dari dulu ya yang belajar itu hanya orang-orang tertentu. Mereka cuma datang sekolah dan main itu aja udah gitu, main pacaran atau
ya pokoknya sekedar lewat harinya gitu. Dan di sini ya sebenarnya sayang gitu ya. Juga di SMA ya. Meskipun saya SMA dulu teman sekolahnya negeri ya, artinya ya berhubungan sama orang-orang yang pilihan gitu ya, yang masuk negeri gitu. Mungkin nilainya lebih bagus. Nah, ya rata-rata mereka ya ada yang sampai ke kuliah di kampus Gunadarma, ada juga yang kerja apa istilahnya titipan orang tuanya kayak di pegawai negeri dan sebagainya, itu sejenisnya lah. Ya kebanyakan ya namanya SMA yang mengarah ke kerja sih ya. Jadi untuk yang usaha itu ya mungkin ada yang usaha cuma warisan dari orang tuanya seperti itu. Jadi untuk yang sebenarnya dulu teman untuk masalah apa komputer ini ya termasuk orang yang ketinggal, yang nggak banyak ini deh gitu. Lebih suka main game ya dibanding ngoprek komputernya. Cuma yang sekarang tuh yang ya kembali ya, hidup itu seperti roda gitu. Kalau ya mereka itu sekarang ya nggak tahu mungkin kehidupannya kayak gimana, entah itu teralih dengan ya pokoknya yang dulunya jago ngoprek sekarang jadi nggak ada kabarnya gitu. Jadi nggak ada kabarnya, nggak ada ngajarin skill apapun di sosial media atau apa. Ya kayaknya lebih memilih untuk apa ya, untuk ya lebih baik bungkam atau CCTV gitu daripada aktif di sosmed, tapi nanti ujung-ujungnya mungkin ya nggak tau lah gitu. Namanya di sini ada yang aneh sih. Kalau di SMA itu mungkin dulu ada yang gaul, ada yang ini itu, ada yang apa sih heboh gitu. Cuma sekarang ada yang menutup diri ya mungkin karena pengaruh apa sih sekarang sedang ininya apa ajaran-ajaran yang kebencian dan lain-lain, sehingga banyak yang menutup diri, banyak yang kalau sering diajak ketemuan tuh nggak datang. Jadinya ya yang dulu sebenarnya kompak kayak yang laki-laki sering main bola, mas sekarang ya jadi agak susah gitu, suruh ngumpul ngopi aja susah gitu. Jadi relasi untuk SMU juga sebenarnya udah ya nggak bisa diharapkan lah gitu. Yang teman-temannya dulu sebangku samping juga ternyata emang nggak seakrab ini gitu. Ada orang yang nggak pedean, entah itu yang masih jomblo apa ya, ya itulah yang kadang bikin jadi susah ketemu. Itu yang susah kadang udah di sirkuman undang datang aja ngobrol ngopi, tetap mereka ya alasan ini itu. Padahal mah justru apa ya, ya nggak tau lah, mungkin kalau datang itu bisa dapat sesuatu gitu, bisa dapat sesuatu entah itu peluang atau ya pokoknya proyek atau apa gitu. Cuma ya kembali ya di sini sentimen ya nggak bisa diharapkan lagi SMA. Begitu juga di kuliah ya, teman kuliah kampus. Ya rata-rata mereka emang udah tujuan ngampus itu ya emang kerja ya, banyak yang ada juga yang kuliah tapi jarang masuk, tapi tahu-tahu jadi pegawai negeri atau nongkrong di MPR seperti itu, jadi kayak titipan-titipan orang tuanya itu. Jadi kalau orang-orang kayak itu jadinya tertutup gitu, mereka nggak mau bahas tentang, mereka nggak mau temenan ya kecuali yang deket-deket aja gitu. Jadinya ya kenal di sekolah, kenal di kampus jadi apa ya, jadi kayak teman main aja. Giran udah dunia kerja ya mereka menutup diri lah gitu. Ya mungkin ada orang-orang sejenisnya gitu, yang orang-orang sama gitu. Mas Setiman pebisnis online, Mas Setiman bukan orang-orang yang kerjanya titipan atau ya pokoknya yang orientasi untuk kerja ya. Meskipun dulu sempat kerja ya, cuma ya ngelihat potensi Sirtiman sendiri ya, Sirtiman bisa gitu bisnis online, marketing, sales. Nah di sini kembali ya kendala ya, makanya di sini disebut relasi yang menyedihkan ini gitu. Cuma bukan berarti habis di sini gitu. Di sini Sirtiman masih ada ya, masih banyak harapan, terutama dalam ya perkembangan zaman sih, tergantung dengan ya kebutuhan zaman ya. Kayak Sirtiman entah itu di dalam perjalanan suka nyanyi ya, jadinya bisa
dapat teman grup nyanyi, itu komunitas nyanyi, suka main game COC, dapat game COC, suka pokoknya ada hal-hal baru yang bisa membuat relasinya itu bertambah gitu. Jadi nggak ngandalin teman kecil, teman SMP, teman SMA, teman kuliah gitu. Atau teman kerja ya, dulu sih teman kerja juga udah pada hilang nih. Kita ini lompatin, saya pernah kerja di kerja di mall seperti itu ya. Mall seharusnya tuh banyak kenal orang lewat ini, cuma ya karena udah lama itu, udah mungkin sekitar tahun 2000-an ya udah nggak ketemu lagi deh gitu. Mungkin ada satu dua orang yang ketemu di jalan, cuma ya sekedar ketemu aja, nggak bisa ya, entah itu yang ada yang hal yang dibahas lebih gitu. Nah di sini malah ada teman yang hilang juga ya teman SMP itu hilang gitu karena dia mungkin udah ikut kegiatan yang ya kayak tadi yang ajaran kebencian, ini hilang. Teman kerja yang di daerah apa jadi supplier gas dan air minum itu juga udah jauh ya, udah nggak ada karena sebagian banyak yang kena musibah waktu itu, ada yang meninggal, bencana waduk jebol ya. Juga yang masih hidup juga ada yang ke Jawa, ada yang ya pokoknya berpencar ya, ada yang dari pokoknya banyak yang pulang kampung seperti itu. Nah, di sini tapi Sirteman banyak ketemu hal-hal yang baru ya guys. Kalau online banyak ketemu ya kayak musik, game, COC, kayak kayak sekarang TikTok, kayak di sini YouTube, nah, dan lain-lain. Ini justru banyak banyak mendapatkan hal-hal yang atau relasi-relasi yang baru gitu. Ada hal baru, ketemu relasi baru. Nah, disinilah yang seharusnya relasi yang menyedihkan, mungkin ya ada peluang untuk relasi yang menguntungkan gitu loh, yang saling menguntungkan ya guys, win-win. Orang nggak suka kalau kita untung sendiri sementara mereka enggak gitu. Di sini harus paham. Makanya kebanyakan orang yang memanfaatkan hubungan relasi itu ya karena dia ego, serakah, makanya untuk kepentingan sendiri sementara orang lain dikorbankan seperti itu. Ya sebenarnya ya kadang ada yang ketemu hal seperti itu. Ya kadang situasinya tidak selalu baik. Kadang ini ya namanya kalau kerja sama bisnis kan kadang ya menguntungkan, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Cuma kalau menguntungkan orang seneng, kalau rugi orang itu jadinya ya nggak seneng gitu. Disinilah gimana caranya biar apa ya, mungkin ya namanya relasi ya berusaha kita tetap jaga ya. Cuma ya kayak misalnya pernah bisnis dan rugi ya mungkin Sirman akan kasih kayak apa ya, semacam insentif lah, meskipun dulu istilahnya modalnya ya belum bisa balik gitu ya, mungkin namanya rugi ya, untuk Sirtimannya sendiri juga susah gitu orang ya, istilahnya kadang ada orang yang terima beres, ada nggak bisa bantu sama sekali ya, kadang segala sesuatunya di Sirtiman ya susah gitu loh kan. Kayak sebenarnya kayak bisnis kan butuh operasional, butuh, kadang orang maunya ya paketan gitu, maunya semuanya gitu, sedangkan ya itulah itu yang harus diperbincangkan ya kalau misalnya kerjasama antar relasi ini. Kalau bisa ya bisnis gitu. Jangan cuma mau untungnya doang, tapi tetap kalau mau bisnis jalan ya harus ada operasional, harus benar-benar diurusin masalah operasional. Kayak modal awal kita udah pada hitung-hitung keuntungan, cuma tetap aja ada operasional gitu ya, kayak misalnya Sirtiman yang pegang kemudi kan tetap aja yang pegang kemudi juga harus ada operasional, kayak istilahnya ya kebutuhan untuk sosial media, entah itu tool atau kebutuhan untuk ya pokoknya ya operasional, kayak mungkin peralatannya gitu ya, mungkin butuh yang peralatan fisik ya lebih canggih gitu. Jadi kalau segala sesuatunya maunya ya kayak misalnya software atau web base seperti itu sangat membantu gitu.
Nah, di sini kembali ya guys, kembali dari semua itu, dari yang mungkin kita kejadiannya ini mendapat relasi yang nggak bisa yang mentok, atau ya mungkin ada harapan baru dari zaman sekarang dengan relasi-relasi baru. Cuma formulanya ini gimana caranya kita bisa mendapatkan relasi seumur hidup seperti itu ya. Gimana caranya biar mereka ini percaya sama kita, kitanya juga berusaha yang terbaik ya, berusaha yang terbaik dalam artian ya mungkin kalau dalam usaha bisa berhasil bisa enggak, cuma kita udah berusaha gitu loh, kita udah berusaha ya, kayak si Riman tuh selalu berusaha gitu. Kalaupun hasilnya ya belum belum bagus ya, si Riman akan berusaha ya untuk gimana caranya biar proyek tuh jalan lagi gitu, meskipun formatnya udah beda nih gimana. Soalnya ya menjaga kayak relasi seumur hidup itu gitu, karena setiap teman hidup ya cuma sekali, pengennya sih karena kejadiannya relasi TK, SD, SMP, SMA, mungkin kuliah ini udah istilahnya mentok ya, nggak bisa untuk ya nggak bisa apa ya diajak kerjasama lah. Nah di sini Sirtiman ya berusaha yang benar-benar mau yang mau kerjasama, yang mau sukses bareng bisnis online sama Sirtiman ya akan berusaha ya guys. Makanya di sini ya kembali kalau ya kepercayaan mereka ya tetap dihargai gitu, dijaga gimana caranya. Kalaupun ada bisnis yang istilahnya yang belum belum untung, ya itu masih ada peluang tuh dalam kalau Sirtiman selalu ya paham gitu. Orang mengeluarkan mungkin modal, orang mengeluarkan mungkin harapannya, pokoknya tenaganya biar biar ada pemasukan dari online. Nah, di sini ya mungkin namanya bisnis ya harus paham juga, ada grafiknya, kadang kita harus jatuh dulu, tapi kita harus ya segera bangkit gitu. Ini yang biar pada orang paham tentang bisnis tuh seperti itu. Dalam artian ya kalau udah jatuh juga gimana caranya tuh biar bangkit lagi gimana gitu. Teman ya menghargai orang-orang yang sudah bekerja sama ya. Tapi juga tidak melupakan mereka gitu loh. Ada saat yang tidak menyenangkan, cuma Sirtiman ya berusaha agar ya bisnis tuhnya bisa kembali ke jalurnya aja gitu ya, gimana caranya lah nanti pelan-pelan ya pelan-pelan ya guys, kadang segala sesuatunya tuh udah mentok mau dimulai lagi juga gimana gitu, butuh operasional, butuh modal lagi untuk ya istilahnya kalau mobil itu kan kalau mau jalan kan, apalagi kalau mobil udah mogok gitu, kalau mau jalan kan kudu diservis. Cuma ya kalau udah jalan seharusnya kan bisa gitu, bisa menghasilkannya kayak ya kayak driver ojol kan. Mobil kalau cuma taruh di garasi doang kan pasti akan karatan ini. Cuma kalau dipakai jalan, pakai produktif, ya paling itu aja agar kita ini berusaha ya mendapatkan sampai sekarang ya yang nonton video ini mendapatkan relasi seumur hidup gitu. Karena ya untuk cari duit online itu jangan apa ya, jangan berusaha untuk ego gitu, jangan berusaha untuk ego, tapi tetap berusaha mencari win-win situation gitu aja. Emang keadaan nggak selalu berpihak ya, kadang belum beruntung, kadang rugi, kadang ya ada untung sedikit kurang memuaskan ya. Cuma ya bisnis harus tetap jalan gitu loh, bisnis tetap jalan. Yang penting yang lain tuh justru kalau lagi down jangan pada putus asa gitu. Ini kita harus cari solusi biar terus ya mencapai tujuan dari apa yang ingin dicapai, targetnya seperti itu. Oke guys, jadi ini aja ya guys untuk apa sih renungan tentang relasi ya, relasi yang menyedihkan nih. Cuma kita cari gimana caranya biar yang dari yang menyedihkan ini bisa
bisa menjadi relasi yang benar-benar, menguntungkan buat semua ya, buat semua gitu. Buat si Rima juga dan buat para relasi. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Goodbye.